Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang reaksi-reaksi senyawa alkena. Ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya. Yang pertama di sini adalah reaksi adisi dari senyawa alkena ya. Reaksi adisi itu merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jadi yang dikatakan pemutusan ikatan rangkap berarti hanya terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Salah satu contohnya di sini adalah senyawa alkena. Bisa terjadi pada senyawa alkena dan bisa terjadi pada senyawa alkuna juga ya, karena ada ikatan rangkapnya. Dan ini nggak mungkin terjadi pada senyawa alkana, karena kita tahu bahwa senyawa alkana itu tidak memiliki ikatan rangkap atau dia hibridisasinya itu sp3. Sementara untuk senyawa alkena hibridisasinya itu sp2, artinya dia memiliki ikatan rangkap. Nah, bisa kita lihat di sini, ini suatu senyawa alkena ketika direaksikan dengan suatu unsur ya atau senyawa, maka ikatan rangkapnya tadi di sini akan mengalami pemutusan menjadi ikatan tunggal, atau dari karbon sp2 dia akan menjadi karbon sp3. Nah, ini ketika E+ merupakan halida hidrogen. Jadi ketika ini merupakan suatu halida hidrogen ya. Halida hidrogen di sini maksudnya adalah senyawa halida yang terikat dengan hidrogen. Nah, senyawa halida itu adalah senyawa golongan 7A ya, FCl-BrI ya. Jadi kita lihat di sini contohnya HX, atau bisa kita buat di sini HBr, HI atau HCl atau HF ya. Jadi ketika dia bereaksi dengan suatu alkena, maka akan mengalami pemutusan ikatan rangkapnya, dan si H-nya akan masuk ke salah satu ikatan dari karbon, dan si halidanya juga akan masuk ke salah satu ikatan dari si karbonnya, sehingga terbentuk reaksi seperti ini. Jadi hasil dari adisi senyawa alkena maka akan dihasilkan senyawa alkana, atau ini juga bisa menjadi salah satu reaksi pembentukan atau pembuatan senyawa alkana. Ini contohnya di sini cis 3 heksena ya, cis 3 heksena. Kenapa dikatakan cis? Karena di sini merupakan substituennya itu adalah sejajar ya. Kalau dia trans itu artinya berseberangan. Nah, ditambahkan dengan suatu HBr atau H halida tadi, dan dengan CHCl3 pada temperatur minus 30 derajat Celcius, maka dihasilkan senyawa 3 bromoheksana ya. Jadi si H-nya itu akan masuk ke salah satu C di sini, kemudian Br-nya akan masuk C ke sini. Nah, kenapa si Br-nya masuk ke C di sini? Kenapa nggak ke C di sini atau ke C di sini? Itu ada aturannya, atau yang paling umum atau yang sering disebut dengan aturan Markov-Nikov ya. Nah, untuk mekanisme reaksinya seperti ini. Dari ikatan rangkapnya merang si H, kemudian si H dengan X-nya terputus, kemudian si X-nya itu akan mengalami kekurangan elektron ya, akan mengalami kekurangan elektron, sehingga dia akan menyerang yang bisa dia masukin atau yang bisa berikatan dengannya, sehingga ketika H masuk ke salah satu ikatan dari C, maka si X akan menyerang si C yang bermuatan positif karena dia bermuatan negatif, sehingga dia berikatan jadi seperti ini. Jadi ini mekanisme reaksinya cukup sederhana masih ya, cukup gampang. Kemudian ini tadi aturan yang baru saya katakan barusan, aturan Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov ini menyatakan dalam suatu reaksi adisi, atom hidrogen akan berikatan dengan karbon dengan atom H paling banyak. Ingat ya, atom hidrogen akan berikatan dengan karbon dengan atom H paling banyak. Misalnya ada CH dengan CH2, maka si H-nya itu akan masuk ke CH2 ya. Sedangkan gugus halidanya akan ditambahkan pada atom karbon dengan H paling sedikit. Misalnya ada suatu CH dengan CH2, nah si H-nya itu akan masuk ke CH2 menjadi CH3, sementara si halidanya akan masuk terhadap si CH, sehingga dia CXH ya. Untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh saya udah buat. Nah, ini beberapa contoh. Ini senyawa 1 2 3 1